Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional sesi yang ke-9 dengan topik Sales Management. Perkenalkan, nama saya Rosana Eri dan kita akan memakai buku acuan International Marketing 6th edition yang ditulis oleh Masaki Kotabe dan Christian Helsen dan diterbitkan oleh Wiley Publishing. Oke, kita masuk ke materi kita tentang sales management atau manajemen penjualan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah market entry option dan sales force strategy. Atau kalau di bahasa Indonesiain adalah pilihan-pilihan entry market gitu ya, atau masuk pasar, dan juga sales force strategy atau strategi tenaga penjualan. Jadi kita akan membicarakan tentang opsi-opsi atau pilihan-pilihan ketika kita mau masuk ke pasar dan juga strategi tenaga penjualan. Ada 3 hal yang akan dibahas di sini, yaitu adalah objective and strategy, kemudian how to enter the market, and government regulation. Jadi ada 3 hal ketika kita akan membicarakan tentang strategi mengenai tenaga penjualan. Yang pertama adalah tentang tujuan dan strategi. Jadi kalau di awal itu yang perlu kita lihat ketika mau masuk ke sebuah pasar dan menyusun strateginya adalah membuat tujuan dan juga strategi. Jadi tujuannya seperti apa? Kita mau menjual produk apa, lini produknya yang akan dijual di sebuah negara atau di sebuah culture tertentu kayak gitu. Terus kemudian seberapa banyak yang akan dijual, terus kemudian caranya seperti apa, itu harus dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah membincangkan atau merumuskan bagaimana cara masuk ke pasar. Nah, cara masuk ke pasar, entry strategi, ini pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Dan yang ketiga itu perlu melihat government regulation atau regulasi pemerintah. Nah, ini sangat mempengaruhi bagaimana karakter atau tipe orang-orang, termasuk sales force-nya ini, tenaga penjualannya seperti apa. Jadi regulasi pemerintah itu harus sangat diperhatikan. Kayak misalnya di Korea kayak gitu ya, tenaga penjualannya seperti apa, karena di sana itu leadershipnya, tipikalnya adalah otoriter gitu ya, otoriter, dan itu akan beda dengan Jepang. Maka pendekatan kepada tenaga penjual pasti akan berbeda antara memasarkan produk Korea dengan memasarkan produk Jepang. Maksudnya tenaga penjualnya itu akan menjual dengan cara yang berbeda kayak gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya dan kita akan membincangkan tentang cultural consideration atau pertimbangan-pertimbangan budaya ketika kita mau menyusun pengelolaan mengenai penjualan. Ada 5 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah personal selling, yang kedua adalah cultural generalization, yang ketiga corporate organization culture, yang keempat relationship marketing, dan yang terakhir adalah Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI gitu ya, kalau sering disingkatnya kayak gitu. Kita mulai satu persatu dari personal selling. Kalau personal selling ya tentu saja ini namanya adalah penjualan secara langsung, dan penjualan secara langsung ini banyak dipakai juga untuk beberapa perusahaan yang mereka menjualnya produk secara langsung. Jadi orang yang menjual ke sebuah perusahaan. Contohnya adalah kalau di sini menjual pesawat. Kalau menjual pesawat itu nggak bisa pakai sales biasa gitu ya, tapi menjualnya pasti ke pemerintah suatu negara, dan ini adalah person, orangnya gitu ya. Jadi nggak pakai iklan di TV atau nggak pakai majalah, nggak pakai sosial media dan lain sebagainya. Jadi penjualannya biasanya penjualan langsung. Yang kedua itu ketika mau mempertimbangkan sebuah budaya, kita juga ngomongin tentang cultural generalization atau generalisasi budaya kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau menyusun sales force atau tenaga penjualan, itu akan melihat generalisasi dari budaya. Contohnya nih, kalau di Jerman itu tenaga-tenaga penjual biasanya mereka akan membuat
small core industry people kayak gitu ya, atau kelompok-kelompok kecil dalam industri kayak gitu. Terus kemudian nanti akan mengadakan training secara independen, terus dan ini hasilnya lebih bagus gitu ya, bukan yang training secara massal seperti yang kita lihat perusahaan-perusahaan Amerika itu biasanya trainingnya secara massal. Kalau di Jerman itu lebih ke individu-individu, dan hasilnya Jerman dibandingkan Amerika itu lebih bagus skill tenaga penjualannya dengan cultural yang seperti ini, seperti yang ada di Jerman. Jadi mereka masing-masing secara individual akan mengasah diri mereka sendiri kayak gitu. Kalau di Indonesia itu di beberapa perusahaan masih sering lihat itu ya, sama kayak Amerika gitu, membuat pelatihan secara massal. Kalau di Jerman itu mereka biasanya lebih pelatihan-pelatihan sendiri atau training-training independen. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah corporate culture atau organization culture. Jadi budaya di tempat kerja itu juga berpengaruh. Budaya tempat kerja itu meliputi norma atau perilaku dan juga mood di tempat kerja. Contoh, industri kreatif itu pasti akan beda dengan industri yang memproduksi barang seperti yang kita lihat kayak gitu ya, barang-barang gitu. Contoh realnya itu misalnya Google dan Boeing, itu budaya kerjanya itu pasti beda. Kalau di kantor Google itu lebih bebas, orang boleh memakai pakaian yang bebas, terus kemudian jam kerja yang bebas, terus tempat kerja yang lebih fun, yang lebih happy, yang menarik gitu. Nanti teman-teman bisa searching gimana sih kantor Google itu, menarik sekali. Jadi yang hobinya ngopi bisa di tempat yang seperti coffee shop, yang suka seperti di playground nanti bisa bekerja di tempat yang seperti playground, di taman dan lain sebagainya. Jadi kantornya itu memang didesain seperti itu. Tapi beda ketika kita melihat kantornya Boeing, industri pesawat terbang. Pasti berseragam, orangnya juga karena kebanyakan yang bekerja di sana adalah saintis, jadi karakter orangnya juga berbeda kayak gitu, dan suasana kerjanya pasti akan berbeda juga. Jadi ini akan mempengaruhi. Yang keempat adalah relationship marketing. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan biasanya akan ada relationship atau hubungan-hubungan tentang pemasaran. Contohnya nih kalau di Jepang itu kita sering dengar yang namanya keiretsu gitu ya. Jadi ini afiliasi antara kepala perusahaan dengan supplier, dengan retailer gitu. Jadi si kepala perusahaan ini udah mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang lain, mulai dari supplier sampai retailernya. Kalau di China kita sering dengar juga ya, dulu pernah kita bahas di mata kuliah pengantar manajemen, ada yang namanya guangxi kayak gitu. Jadi ada hubungan bisnis atau relationship bisnis yang kalau kita membantu perusahaan lain, suatu saat nanti kita juga pasti akan dibantu. Ini pernah kita bahas dulu studi kasusnya. Terus berikutnya yang terakhir itu adalah Meyer-Big Type Indicator atau MBTI. MBTI ini ada 4 hal yang akan dijadikan sorotan gitu ya, yaitu yang pertama adalah extrovert versus introvert kayak gitu. Jadi tenaga penjualnya extrovert atau introvert. Kalau extrovert itu lebih ke lebih bisa terbuka gitu ya dengan konsumen dan lain sebagainya. Kalau introvert dia lebih menampilkan concern yang lebih besar kayak gitu tentang ide-ide gitu ya, karena dia orangnya introvert. Tapi kalau extrovert biasanya dia pendekatan ke konsumennya lebih bagus. Terus kemudian yang kedua dia lebih intuitif atau sensing gitu. Jadi kalau intuitif itu dia lebih melihat pada value possibility. Tapi kalau sensing dia lebih fokus pada experience. Orang yang intuitif sama orang yang sensing itu beda. Yang kemudian yang ketiga itu adalah thinking atau feeling. Dia pakai thinking, logic gitu ya, atau pakai feeling, pakai perasaan. Nah ini juga dibahas dalam MBTI. Dan yang terakhir dia lebih judging atau perceiving. Jadi kalau judging itu adalah
dia lebih cepat membuat keputusan. Kalau persaving itu dia lebih terbuka untuk informasi baru. Jadi ada 4 hal dalam MBTI. Tadi saya ulang, yang pertama adalah extrovert introvert, yang kedua intuitive versus sensing, yang ketiga thinking versus feeling, dan yang terakhir judging versus perceiving. Dalam slide berikutnya ini, kita akan belajar mengenai steps of Salesforce management atau langkah-langkah dalam pengelolaan tenaga penjualan. Ada beberapa langkah, ini totalnya ada 6 langkah yang akan kita pelajari di sini. Ini adalah langkah-langkah untuk pengelolaan tenaga penjualan. Yang pertama adalah Salesforce objective, yang kedua adalah designing Salesforce strategy, yang ketiga recruitment and selection, yang keempat training, yang berikutnya kelima adalah supervision, dan yang terakhir evaluation. Kita mulai satu persatu dari yang paling awal dulu. Nomor 1 adalah Salesforce objective. Jadi langkah utama ketika kita pengelolaan sebuah tenaga penjualan itu yang pertama adalah membuat sebuah tujuan tenaga penjualan. Tujuannya itu seperti apa? Tujuan ini harus bisa terukur, misalnya seberapa banyak, terus nilai-nilai apa yang akan kita masukkan ke dalam sebuah produk atau sebuah jasa, di negara mana yang menjadi tujuannya, pasarnya seperti apa untuk menangani ini, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan-tujuan yang harus dari awal itu dirangkai atau dipikirkan. Sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang harus ada dalam setiap hal apapun langkah dalam manajemen, yaitu membuat objektif atau membuat tujuan. Tujuannya harus jelas terlebih dahulu, karena dari tujuan ini kita akan bisa menjabarkan langkah-langkah berikutnya yang akan kita ambil. Yang kedua adalah designing Salesforce strategy. Jadi ini langkah-langkah atau strategi yang diturunkan dari tujuan. Jadi bagaimana tujuannya, maka strateginya seperti apa, penjabarannya seperti apa yang akan diambil, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh perusahaan itu, kayak gitu. Yang ketiga adalah recruitment and selection. Setelah itu maka kita akan menentukan seperti apa orang-orang yang akan menjadi tim untuk mensukseskan strategi penjualan itu. Jadi ini harus sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Skillnya seperti apa, kayak gitu ya. Terus berikutnya adalah training. Kalau training sendiri ini itu training yang mencakup mengenai technical product knowledge atau pengetahuan produk, kemudian tentang history atau sejarah dan culture dari sebuah perusahaan itu, dan training-training lainnya gitu. Dan ini harus dikuasai oleh seorang tenaga penjualan. Kemudian berikutnya adalah supervision. Supervision itu adalah pengarahan dan juga pemotivasian seorang karyawan. Jadi setelah direkrut itu harus diarahkan dan juga dimotivasi. Dan yang terakhir adalah evaluation atau dievaluasi seperti apa 5 langkah yang telah dijalankan oleh sebuah perusahaan tadi. Oke, slide selanjutnya kita akan belajar mengenai expatriates atau ekspatriat. Ekspatriat itu apa sih gitu ya? Kalau kita sering menyebutnya di bahasa Indonesia, ini tuh ekspatriat. Ekspatriat itu adalah orang di sebuah negara yang ditugaskan ke luar negeri untuk mengurus perusahaannya di luar negeri. Contoh, ini misalnya Coca-Cola yang ada dari Amerika kayak gitu misalnya. Terus kemudian ada orang Amerika yang tinggal di Indonesia untuk mengurus Coca-Cola yang ada di Indonesia. Jadi dia adalah orang Amerika dari perusahaan Amerika yang ditempatkan di Indonesia untuk mengurus salah satu anak cabang perusahaannya yang dari Amerika itu gitu ya. Coca-Cola Indonesia itu kan awalnya dari luar negeri. Nah kayak gitu contohnya. Ada 4 hal yang akan kita bahas dalam pembahasan expatriates ini. Yang pertama adalah advantages of expatriates.
yang kedua difficulties of sending expatriates abroad, yang ketiga the return of the expatriate atau repatriate, yang keempat generalization about when using expatriate is positive or negative, kayak gitu. Jadi kita belajar dari yang pertama dulu, advantages of expatriates atau keunggulan dari ekspatriat. Apa sih keunggulannya? Yang pertama, dia adalah better communication, ya, karena dia ada di negara asal sebuah perusahaan itu, maka dia biasanya mempunyai better communication atau komunikasi yang lebih bagus tentang perusahaan itu, tentang produk-produknya, tentang nilai-nilai perusahaan itu. Dia akan lebih punya feel di situ. Yang kedua, dia juga ngomongin tentang di sini di advantages atau keunggulannya adalah development of talent. Jadi talentnya ini, orangnya ini, expatriate ini udah bagus biasanya dari sananya, yang untuk dikirim ke negara-negara di luar negeri. Yang kedua, itu adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika kita mengirim ekspatriat ke luar negeri, atau difficulties of sending expatriate abroad. Itu banyak sekali. Yang pertama adalah cross cultural training. Jadi dia butuh training mengenai cross cultural atau lintas budaya. Dia memang sudah menguasai tentang produk itu, nilai-nilai budaya yang dari perusahaan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika ditempatkan di sebuah negara, dia harus belajar mengenai budaya di negara yang akan dia tinggali. Terus yang kemudian yang kedua adalah motivation. Nggak semuanya itu ekspatriat itu punya motivasi yang bagus untuk tinggal di negara asing di luar perusahaan itu, gitu ya. Misalnya Amerika ke Indonesia gitu, pasti akan ada beda standar kehidupan dan lain sebagainya. Itu yang membuat biasanya orang-orang ekspatriat itu berpikir panjang. Yang ketiga itu adalah kompensasi karena dia mau tinggal di negara luar, gitu ya, yang pasti kadang nggak lebih bagus daripada negara asalnya. Jadi dia harus mempunyai atau mendapatkan kompensasi atas apa yang dia lakukan. Terus family discord, ya, dia biasanya akan jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Itu yang membuat ekspatriat juga agak berpikir. Terus kemudian berikutnya yang ketiga adalah the return of expatriate repatriate. Jadi akan ada orang-orang, permasalahan selanjutnya adalah akan ada orang-orang yang kembali gitu. Jadi dia nggak mau jadi ekspatriat, dia akan repatriasi kayak gitu. Ya, karena apa? Karena ada masalah-masalah yang seperti yang tadi saya sebutkan, standar hidup itu udah beda gitu ya. Misalnya Coca-Cola ditempatkan di negara-negara di Afrika gitu dan lain sebagainya, pasti mereka akan terkaget-kaget gitu ya dengan budaya yang ada di sana dan lain sebagainya, apalagi jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Terus kemudian ya, yang terakhir atau yang keempat adalah generalization about when using expatriate, positif atau negatif. Jadi kalau melihat keuntungan tapi juga melihat kesulitan, terus tantangan-tantangan yang dihadapi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ekspatriat ini positif atau negatif untuk sebuah perusahaan. Nah, ini yang perlu ditimbang oleh perusahaan. Oke, sampailah kita di slide terakhir. Seperti biasa, pesan saya ada 3. Jangan lupa subscribe, tinggalkan kelas, _nama, _nim di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran Anda. Dan yang terakhir, silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Demikian dari saya. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.